yang regenerasi itu kita ingin kader masjid ya ini juga tumbuh berkembang menjadi talent-talent yang nanti akan berkiprah beramal lebih luas ya di perusahaan di posisi-posisi yang sebagaimana dicontohkan oleh pembina-pembina kita. Ada pembina kita yang jadi GM, ada yang di manajer dan seterusnya. Salawat salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini husnul khotimah dan bertemu Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk lebih lanjut kita kenalan-kenalan dulu ya. Sebagai pihak DKM saya kenalkan sekilas saja. Ini dari tim DKM dari Baitul Amal ada 7 orang yang sudah bergabung. Saya sendiri Yulianto. Saya sebagai SMO di KMI, Strategic Management Office, dan sekarang diamalnya jadi Ketua DKM. Kemudian kalau sesuai urutan ini ada Pak Andriana, ini Kabid Ubudiyah. Ini aktivis Husnayain dulu BEM. Mudanya di Husnayain di mana di Mahat dan sekarang tinggal di Cilengsi. Jadi ketua DPR beliau di sana ini. Pindah-pindah dulu di Bekasi Utara sekarang di sana bisnisnya ini jual beli laptop dan lain-lain dan apapun yang bisa dibisniskan. Ini Pak Andriana. Kemudian ada Pak Agus Prasetyo tadi yang pertama kali datang ini ketua bidang Huda Humas dan Dana. Jadi beliau ini yang handle sirkulasi keuangan yang dari payroll dipotong lewat koperasi itu kemudian nanti didistribusikan tiap bulan ke yatim-yatim. Yang transfer itu adalah teman-teman relawan di bawah ya, yang mereka mau transfer satu persatu, yang sumber dananya dari Pak Agus ini dan dia juga nanti juga transfer ke eksternal di Masjid At-Tawab dan juga Masjid Baitur Rahman. Jadi ini program berjalan dengan sistem yang dibuat oleh Pak Agus ini. Kemudian ada lagi ayahnya Fata, ini saya kelupaan. Ayahnya Fata ini namanya Pak IG Ngurah Andi Darmawan. Ini orang Bali yang masuk Islam. Tapi masuk Islamnya sejak lahir kayaknya deh. Ini beliau ini wakil ketua DKM. Ini juga aktivis buruh juga dulu, ketua PUK SPSI juga pernah. Kemudian sekarang beliau jadi supervisor di produksi. Kalau Pak Agus tadi itu engineer di desain produk. Jadi kabel itu mau bikin yang kecil sampai yang gede kayak apa, bisa berapa daya hantar dan segala macamnya itu di Pak Agus. Pak Andriana tadi itu PPC, bagian planning kontrol khusus untuk apa namanya haspel dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada lagi ini Mas Rifki. Nah, Rifki Autola ini anak-anak muda juga di PC juga untuk bagian schedule mesin. Ada Mas Afif. Nah, Mas Afif ini engineer produksi dulu ya. Sekarang sudah di lapangan di apa nah di line di produksi. Ini anak-anak muda juga panitia Ramadan. Nah, nanti ada beberapa panitia Ramadan yang juga akan hadir. Nah, ini ada masuk juga Fahri Dafai. Fahri ini alumni KMI, sekarang kerjanya di Wuling. Tapi kita masih tetap bersambung sih. Oh, Fahri Dafai itu sih. Ini toh. Fatan. Ini. Nah, namanya diganti dong, Tan. Nah, Mas Fatan ini ketua panitia Ramadan. Ini juga anak-anak muda yang usianya berapa? Masih 22-an lah ya. Masih muda-muda. Jadi ini tahun lalu dia panitia Idul Adha, jadi nyari sapi sampai ke kampungnya sana tuh. Nah, akhirnya dapat dan seterusnya. Jadi ini sebagaimana kita apa namanya sudah tahu draft dari YouCare Indonesia, hari ini kita akan matangkan kisi-kisi atau skemanya lah ya. Silahkan teman-teman mau punya ide apa bagaimana setelah nanti Mas Migdad setelah diskusi sama saya, teleponan, kemudian beliau mengkonsep apa-apa yang bisa apa ya disupport, memperluas benefit yang sudah kita buat dengan pengalaman beliau yang di barangkali ya di tempat-tempat lain ya. Kalau di slide-nya itu ada Paragon, Wardah itu beliau juga pernah handle apa namanya employee engagement dan seterusnya. Selebihnya saya persilakan Mas Migdad untuk berkenalan terlebih dahulu. Silakan Mas.
Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Bapak semua ya, bapak-bapak semua ya. Mas, ini Oh, bujangan banyak mas-mas ini ya, bujangan nih. bujangan. Ibu-ibunya nggak ada nih, Pak? Oh, nggak ada. Kita simpen dulu muslimahnya, ntar aja. Oh, simpen dulu ya. Cuman Ya, dikit salam apa Pak? kenal. Oh iya, kalau di pabrik mas sedikit. Iya. Salam kenal, nama saya Mikdad Ramadan ya. Kuliahnya Apa? sebenarnya dulu teknik mesin, Pak. Kuliahnya Oh, dulu ya. iya, iya, Tapi iya. udah nyasar masuk lembaga filantropi. Oh. Di mana dulu Mas Jadi kampusnya? semenjak di UNJ, Romangun. Oh, Solo UNJ ya. Ini seniornya ini anaknya Pak Wakil nih UNJ juga nih. Oh gitu. Udah lulus, Iya, anak dapat saya beasiswa juga. fisika sekarang S2 di Malang. Oh Wah, iya, siap. Iya, sekarang S2 di Malang dia, UNJ, fisika. Masya Allah. Kalau bapaknya saya Gimana dulu tuh, Ustaz? mm, kalau saya dulu teknik mesin, tapi karena dulu udah aktivis juga ya, malah lama-lama nyasar ke filantropi, Pak. nah, lebih bebas ya Sampai mesin. sekarang. Dulu pas PKL kan ngerasain PKL di pabrik ya, malah ngerasa bosen gitu. Oh, ya Akhirnya masih kayaknya bisa. bukan panggilan hidup kayaknya, Iya, iya, iya. bukan panggilan hidup kayaknya. Gitu. Akhirnya malah udah di filantropi aja. Kalau di UCARE saya kayak belum 1 tahun ya. Hmm, Di sini ngelola bagian operasional. Jadi kalau bagian program, bagian fundraising itu di tim saya gitu, Pak Yuli. hmm. Itu mungkin awalan langsung boleh presentasi ya, Pak? Boleh, boleh langsung Mas ya. Boleh. Jadi kemarin tuh saya sempat diskusi dengan Pak Yuli ya terkait ekspektasi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan kerja sama gitu. Nah, akhirnya saya buat beberapa kesimpulan. Jadi ada beberapa akhirnya bisa kita. Jadi sebenarnya kalau pengumpulan dana itu kan kalau secara di hukum negara kita sebenarnya punya aturan ya. Bahkan Hmm, sebenarnya selevel masjid pun sebenarnya nggak boleh tuh melakukan pengambilan dana. Tapi kan aturannya ini nggak berlaku ketat ya. Jadi banyak juga masjid-masjid tetap berjalan walaupun nggak nggak ada. Tapi masjid yang udah levelnya udah cukup besar, biasanya dia ngegandeng lembaga zakat akhirnya buat legalitasnya gitu. Karena sebenarnya secara potensi zakat kita itu kan 400 triliun kalau nggak salah. Sedangkan tercatat itu baru 40 triliun gitu. Nah, ini bisa jadi penyebabnya ada dua. Bisa jadi emang orang belum pada teredukasi untuk melakukan zakat, atau memang orang udah melakukan zakat tapi bukan melalui badan resmi. Itu sih opsinya dua. hmm, Tapi feeling saya sih masih banyak juga sih orang yang belum teredukasi bahwa zakat itu wajib gitu. Jadi kadang lewat-lewat aja. Nah, makanya kita menawarkan yang pertama adalah dalam segi legalitasnya gitu. Jadi dalam pengelolaan dana nanti bisa menggunakan Last You Care ya. Last You Care ini sudah diakui ya sebagai lembaga zakat oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Ada akta notarisnya, ada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI-nya, kemudian ada SK Dinas Sosial juga, kemudian ada sertifikat akreditasi kementerian, NPWP, nomor induk dan sebagainya. Dan hampir 70% ya eh, amil-amil kita sebenarnya udah tersertifikasi amil dasar gitu. Jadi kalau amil itu ada sertifikasinya juga Pak. Kalau hmm. sekarang gitu. Itu yang pertama ya terkait legalitas. Kemudian yang kedua jadi penting juga kemarin diskusi sama. Jadi karena lembaga kita udah resmi, kita itu bisa menerbitkan namanya bukti setor zakat. Ini saya lampirkan contohnya ya. Jadi bukti setor zakat itu nanti bentuknya kayak gini ya Bapak Ibu. Ada dua lampiran. Ini lampiran pertamanya bisa dilihat lembar pertama, lembar kedua gitu kan. Nah, kemudian bukti setor zakat ini untuk apa gitu? Sebenarnya kita itu kan setiap tahun rajin ya lapor pajak ya. Jadi SPT. kita yang bayar, kita yang laporan juga gitu. Jadi kita kan lapor pajak. Nah, ketika lapor pajak, sebenarnya nanti kalau Bapak tahu tuh ada lampiran. Nah, nanti ketika lampiran bukti setor zakat ini
dilampirkan itu kan tinggal upload sebenarnya. Nah ini nanti bisa jadi pengurang pajak. Tapi catatannya pengurang pajak ini eh, belum, misalnya kita zakat 100.000 bukan berarti pajak kita kurang 100.000, bukan ya. Tapi ada persenan yang dikurang akhirnya. Ini bisa jadi ketika para donatur itu melakukan zakat, kita bisa menerbitkan bukti setor zakat. Tapi zakat fitrah bukan termasuk zakat yang akhirnya bisa kita terbitkan bukti setor zakat, itu jadi catatannya. Karena zakat fitrah kan sebaiknya segera disalurkan. Nanti kalau kita bikin, jadi yang kita terbitkan tuh lebih ke zakat mal ya, zakat penghasilan dan zakat profesi gitu. Kemudian, nah ini kemarin diskusi dengan Pak Yuli ya, zakat itu kan sebenarnya dananya itu kita udah punya amil, udah punya asnaf ya. Jadi ada 8 asnaf untuk orang-orang yang akhirnya bisa diberikan dana zakat itu. Kalau infak kan lumayan cukup bebas nih. Tapi kalau zakat ada aturannya gitu. Nah, nanti akhirnya ketika kadang orang berzakat ingin juga ada, kalau bahasanya apa ya, added value-nya ya Pak ya. Ya. Jadi saya berzakat tuh untuk apa sih sebenarnya gitu. Maka nanti di campaign kita bisa menyajikan zakat yang langsung kita sediakan beneficiaries-nya. Kalau bahasa di kita tuh penerima manfaat. Misalkan di KMI ini kemarin Pak Yuli sempat cerita bahwa udah punya yatim binaan ya Pak Yuli ya, bener ya. Nah itu bisa jadi salah satu yang akhirnya nanti menerima penerima manfaat dari zakat. Asalkan nanti kita bisa bantu juga tim program dari UCARE untuk melakukan asesmen Pak. Karena yatim itu secara dasarnya dia bukan salah satu dari asnaf zakat. Kecuali yatimnya itu memenuhi eh, poin-poin yang lain. Makanya biasanya yatim yang menerima itu adalah yatim yang duafa. Kalau seumur saya yatim kan udah nggak ini lagi. Atau ada juga gorimin. Gorimin itu kan salah satu orang yang boleh menerima zakat ya. Tapi kalau goriminnya ternyata KPR rumah kan nggak bisa juga. Makanya kita ada di tim program tuh ada semacam asesmennya dulu. Misalkan nanti em, ada wawancara singkat dengan tim, mungkin ada tim kita nanti main ke sana ketemu anak-anaknya, kita cek ini udah termasuk dari bisa punya hak ya, punya hak untuk akhirnya menerima zakat. Nah nanti akhirnya kita bikin campaign untuk di campaign kita gitu. Jadi campaignnya langsung zakat untuk yatim duafa gitu. Jadi nggak, kalau banyak kan campaign zakat tuh zakat wajib bla bla bla. Tapi kalau ini nggak, kita campaignnya kita ubah bahwa zakat ini akan dirasakan oleh yatim duafa gitu kan. Yatim duafa berprestasi lah apalah, itu kan bisa kita atur nanti di belakang. Dan satu lagi, zakat ini juga bisa nanti kita, ini udah dibolehkan juga ya bahwa zakat ini bisa diberikan kepada Palestina gitu. Jadi kalau campaign di kita lembaga zakat, zakat untuk Palestina gitu kan. Nanti pendekatannya bisa jadi visabilillah dan sebagainya gitu. Bahkan kan ada juga sebenarnya di Palestina tuh orang yang duafa juga kan. Jadi akhirnya ada bahasa sekarang tuh zakat untuk Palestina. Jadi inilah campaign-campaign ini bisa, ini sebenarnya cuma contoh ya Pak ya. Kalau akhirnya nanti kita bisa kreatif, kita bisa membuat campaign-campaign yang lain. Bisa zakat, infak, atau ternyata beneficiaries-nya yang lain atau penerima manfaat yang lain. Ini tadi ada anak-anak muda kan tadi kalau cerita Pak Yuli itu bisa nanti kita eh, buat campaign-campaign yang menarik lainnya. Karena kalau kemarin misalnya kita ini kan ingin meningkatkan ya sebenarnya Pak ya. Tapi meningkatkannya bisa nggak dengan proses yang lebih humanis gitu kan? Karena kita Ya. menarik attention-nya dengan program yang sekiranya bermanfaat. Dan kita nanti ada reportnya juga biasanya Pak. Jadi donatur-donatur itu nanti kita kirimkan report bahwa ini sudah terlaksana untuk ini uang ini. Kemudian ini salah satu yang bisa kita bantu ya. Jadi di UCARE itu kita sudah punya crowdfunding. Jadi kalau teman-teman tahu kita bisa. Ini di UCARE kita punya namanya bantusesama.co. Ini kita bisa gunakan. Tadi bisa kita udah punya campaign zakat untuk yatim duafa. Nah, kita gunakan ini. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk, sebenarnya kalau donasi paling dasar itu kan orang transfer, nerima kwitansi gitu kan. Tapi kalau lewat bantu sama ini kan ada semacam user user experience ya Pak.
Jadi share experience ini kita bisa donasi, kita bisa kalau di bawah ini nanti ada fundraiser. Fundraiser nih, misalkan saya nih pengen jadi fundraiser kampanyenya, gitu. Jadi ketahuan nanti berapa sih orang yang donasi melalui saya, gitu. Jadi melalui saya secara real, gitu. Kemudian kita juga bisa ngelihat update donasinya. Oh, udah terkumpul 42 juta loh. Ternyata selama ini kita melakukan campaign udah ini, dan kita bisa juga membuat update-nya langsung di sini, Pak. Di info terkini nanti kita lihat, oh ini udah berjalan nih. Misalnya dana 42 juta udah kita cairkan berapa, dan udah kita lakukan untuk program A, B, C. Ini bisa kita update nanti di landing page-nya, ini bisa langsung dilihat sama donaturnya gitu. Dan emang ini lebih menarik ke anak-anak muda sih, Pak. Nah, anak muda ini kan udah apa ya? Kalau bahasanya dia pengen trustnya bener-bener trust. Nah, ini kita langsung sajikan, ini transparansi ya. Salah satu wujud transparansi juga berapa sih donasi dari campaign yang sudah kita buat gitu. Ini dibantu sama nanti detail penggunaannya, kalau memang oke kita kerjasama, nanti kita perlu ada meeting lanjutan Pak untuk penggunaannya, karena nanti bikin akun, bikin campaign dan sebagainya. Nanti sama timnya deh paling oke nanti. Kemudian yang terakhir nih, ini salah satu pengalaman saya di lembaga sebelumnya. Ini nilai plus juga ya. Ini bisa jadi salah satu, misalkan manajer sama timnya turun semua kan di momen penyaluran program gitu kalau bahasanya. Ini kalau saya nyari contoh gambarnya, ini adalah gambar dari Paragon ya. Paragon waktu itu cuma nanam mangrove, sebenarnya sederhana ya. Intinya sudah disiapin semuanya, tinggal teman-teman tuh nanam mangrove. Di sana tuh happy sebenarnya Pak. Kalau lihat fotonya tuh, ya ini kan nanam mangrove tuh apa ya bahasanya, sebenarnya itu engagement banget itu di sana. Penyaluran pun gitu, penyaluran yatim tuh nanti kan kita misalkan 10 orang di acara dihadiri 20, nanti kan ada proses di dalamnya, ketemu anak yatimnya, ngelihat gimana sih cerita anak yatimnya, itu kan bisa jadi engagement di sana bareng atasan juga kan, satu tim nanti jadi project sebuah. Ini kalau sama Paragon nih, eh, kalau Paragon tuh konsepnya gini Pak, jadi dari Paragon tuh per orang itu ada dana 1 juta. Kalau Paragon ya, Paragon tuh dari kantornya ada dana 1 juta. Nah ini mereka satu tim nih buat nih. 1 jutanya kita hitung berapa orang nih. Mereka kumpul jadi satu tim bareng. Nah, jadilah program ini gitu. Nah di sini mereka kumpul bareng-bareng, jadi panitianya bareng, ngurusinnya bareng gitu kan. Nah lembaga kayak UCARE ini kan jadi vendornya aja. Nanti apa yang perlu kita sediakan gitu kan. Komunikasi sama panitia utamanya gitu. Nah ini kalau saya dulu ikut nih seru banget ya. Jadi ini kalau momen-momen biasanya kerja kan ini ketemu sama teman-teman. Tapi ini emang kalau di Paragon dia ada nilai plusnya, emang di jam kerja nih ada keleluasaan, mungkin ada izin apa mungkin ya. Jadi dia bisa ke lapangan di jam kerja, atau waktu itu 2 kali, satu lagi emang di weekend juga. Nah itu mungkin kebijakan di internal masing-masing ya. Tapi saya ngerasain sih ini lebih kayak liburan sih. Nah, nanti prosesnya walaupun kita penyaluran yatim tuh yatim pun sebenarnya bisa dibuat semacam employee engagement ini. Konsepnya kan kita rumusin bareng-bareng, yatimnya mau dikasih apa gitu kan. Pendidikannya, beasiswanya apa gitu. Nah, itu yang kita rumusin bareng-bareng sehingga ngerasain nih, kita ngumpulin dana, kita ngerasain juga dananya kemana dan kebermanfaatannya gimana, dan nilai plusnya ini kan kalau dalam melaksanakan pasti ada bersinggungan ya satu sama lain gitu di dalamnya gitu. Bersinggungannya dalam melakukan kebermanfaatan. Nah, itulah biasanya kita sebut makanya employee engagement. Eh, itu salah satu momen eh, meningkatkan nilai sosial juga, nilai sosial dan kedekatan antar individu di timnya. Maka ini bagusnya sih per tim gitu. Tim mana nanti di titik mana, tim mana di titik mana gitu. Atau nanti beberapa orang dulu untuk apa gitu. Maka itu namanya disebut employee engagement. Itu penawaran yang udah kemarin saya diskusi sama Pak Yuli ya. Nanti kalau ada feedback yang perlu kita kembangkan agar program ini bisa jadi lebih baik, mangga ya. Mungkin demikian dari saya Pak Yuli. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mas Mikdad. Teman-teman sekalian, secara sekilas umum sudah disampaikan oleh Mas Mikdad, ini masih banyak celah-celah yang perlu diisi nih oleh teman-teman. Misalkan
ini cara menghimpun dananya bagaimana dari karyawan supaya mereka juga bisa terus trust, entah tiap bulan dipotong atau bagaimana, mungkin lebih ke teknis itu atau yang lain atau yang lain. Monggo silakan, ini sudah ada berapa orang total nih? Sudah ada 8 orang nih sama saya. Saya persilakan dulu kalau ada langsung Pak Agus ini kan lagi meeting, atau Pak IG atau Pak Yoga atau Pak Andri, monggo silakan saja. Mas Afif, Mas Fatan, monggo. Langsung saja, ada feedback apa, terus ada ini apa, diungkap saja, nggak apa-apa. Memungkinkankah, misalkan gitu. Silakan. Siapa yang mau duluan? Tes, tes. Loh, kok pada diem? Ya, dari saya tadi itu Mas, kira-kira untuk misalkan nih Ramadan ini, dengan waktu yang sangat mepet gini. Pak Andri mau ngomong? Mau nyampain? Lanjut. Oh lanjut ya, misalkan Ramadan ini kan momen bagus untuk entah soft launching, entah apa gitu. Itu apa-apa yang perlu kita siapkan ya, satu. Terus karena ini mungkin awalan ya, awalan nanti kira-kira apa yang paling ngena ya di di jamaah gitu ya. Apakah tetap ditonjolkan ya timnya akan dapat ini begini di pas lebarannya atau apa gitu ya. Saya belum dapat gambaran tuh, bisa jadi teman-teman yang bisa nyambung nanti. Itu dulu kali dari saya Mas. Ya, kalau saya nggak tahu ya sebelumnya dari DKM itu ada kas sebelumnya atau enggak ya. Hmm. Ada. Sebenarnya kalau misalkan ada kas, bisa jadi itu digunakan dulu untuk semacam launching awal ya. Oh. Tapi karena proses pembuatan campaign itu kan kita nggak tahu ya apakah dapatnya berapa atau berapa gitu kan Pak. Jadi ini Hmm. berjalannya, saran saya sih berjalannya linear aja, maksudnya dua-duanya bisa jalan gitu. Jadi Hmm. project eventnya jalan dulu yang employee engagement tadi ya. Karena kan sometimes orang tuh butuh hasilnya dulu kadang di depan kan. Jadi Hmm. sambil nanti di sisi lain ketika mereka udah ngerasain nih, misal ketemu yatimnya, dampaknya gimana buat anak yatimnya, sambil itu eh, campaign-nya berjalan. Karena campaign kan biasanya masuk ke handphone-handphone mereka Pak Yuli. Itu kan Oh. udah tinggal pakai link aja tuh. Nanti boleh ini campaign khusus KMI nih gitu. Nanti buat yatim-yatim kita. Karena nanti di campaign itu benar-benar fix campaign misalnya KMI peduli misalnya apalah nanti ya Iya, namanya iya, ya. iya, iya. Betul, betul. Nanti mereka bisa lihat nih teman-teman dari usaha kita udah berhasil ngumpulin 40 juta loh gitu. Iya, Nah itu iya. bisa diupdate nanti. Boleh saya potong sebentar. Ini Pak Boleh Iko boleh. pernah nemuin salah satu putranya mantan karyawan yang meninggal. Itu di Mm-mm. masjid beliau di Cibitung kalau nggak salah ya. Nanti Pak Iko bisa Mm-mm. ngomong. Itu jualan tahu bulat kalau nggak salah sambil dorong gitu loh. Mm-mm. Jadi, jadi pas diinfoin ke kita, aduh ya Allah ini nyari kerja susah pas dan mereka jualan. Nah, mungkin pedulinya diantaranya kayak gitu-gitu itu ya. Bisa jadi Ya, ya. Kayak gitu ya. itu Oke. bisa jadi juga salah satu campaign, Pak. Jadi Oke. campaignnya udah, kalau itu lebih spesifik lagi malah penerima manfaatnya kan satu orang ya. Mm-mm. Nah itu kita juga punya campaign-campaign kalau di UCARE itu ada campaign orang yang, jadi kalau di Bekasi ini kan ada aja ya orang sakit-sakit yang Yang lumayan ya, ini ya. Nah itu kadang ya. kita bikin campaign juga gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu campaign. Tapi saran saya tetap ada campaign yang sifatnya general, Pak. Misalnya kayak Hmm. yatim itu kan lebih general ya. Itu buat nanti ketika penyaluran kan kita udah, karena kan kata Pak Yuli kita udah punya yatim binaan khusus bener ya. Ya, yang Nah itu internal ya. jadi pendanaan untuk mereka nanti udah aman gitu lah. Nanti tinggal sambil berjalannya waktu ada yang perlu disupport. Jadi nggak Hmm. perlu lagi tuh ngenceleng keliling-keliling kadang Mbak. Hmm. Biasanya kan kalau SPS itu saya banyak kerja sama SPS itu. Mereka keliling kan ya, Iya. keliling ke ini kalau ada yang meninggal gitu. Jadi kalau ini udah tinggal share-share aja, langsung klik di sana gitu. Hmm. Itu bisa juga jadi momen. Tapi kalau sambil mutar sambil itu jalan ya nggak masalah juga sebenarnya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan.
Andri? Eh, Mungkin dari saya mau bertanya dulu ya. eh Model UCARE ini terhadap DKM ini model kerjasamanya pun seperti apa ya? Jadi belum kebayang saya juga modelnya seperti apa. Apakah mengelola dana yang dimaksud aja? Atau bagaimana? Itu belum paham saya. Mungkin dijelaskan sedikit. Oke. Oke. Sementara kan kita kerjasamanya sama DKM dulu ya. Sebenarnya nanti tergantung ini ya, tergantung teknisnya nanti bagaimana. Ada yang kerjasamanya pertama bentuk kerjasamanya cuma pengen kalau beberapa masjid tuh dia pengen legalitasnya aja Pak. Jadi kita kasih logo aja gitu. Tapi kalau pengen masuk juga tuh kayak tadi kita pengen employee engagement, pengen uh, UCare yang jadi vendornya gitu misalkan. Itu kan kerjasama yang mungkin kalau bisa kita leveling kerjasama selanjutnya gitu kan. Karena nanti itu kan ada orang-orang yang terlibat jadi panitia di tim kita dan sebagainya. Itu kerjasama yang udah eh, bahasanya apa ya? Udah level lanjut lah. Tapi pada dasarnya kita itu ada namanya kalau di pencatatan kita sebenarnya ada proses nanti untuk pengembalian dana dalam bentuk program, Pak. Jadi kita ngambil hak amilnya aja dulu gitu. Nanti baru programnya tadi dalam bentuk yatim lah, kemudian dalam bentuk yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita kerjasama sama eh, ada sekolah, masjid kita banyak pola-pola kayak gitu. Jadi dia masuk ke kita dulu, nanti baru balik ke mereka jadi program. Nah programnya ini bisa kita nih UCare yang ngerjain atau kita kolaborasi nanti gimana enaknya. Nah itu kan teknis hitungannya nanti pasti ada tuh. Nanti kita bahas next tuh kalau kerjasama yang mana yang mau kita lakukan. Tapi kalau seandainya nanti pun dananya ingin employee engagementnya KMI sendiri yang ngelola ya mangga aja gitu. Tapi kalau butuh tim UCare untuk konsep dan sebagainya ya mangga aja Pak. Kita terbuka aja sebenarnya sih. Begitu Pak Andri gitu. Mungkin Pak Andri kerjasamanya maksudnya DKM ini apa namanya ngeluarin dana kah atau eh, apa namanya dana yang dari zakat infak dari jamaah karyawan gitu ya, Mm-mm, yang mm-mm, kemudian disalurkan sesuai dengan legalitas tadi itu ya, dan mm-mm. kemudian dibalikkan lagi manfaatnya untuk Betul. kira gitu Pak Andri nangkepnya atau gimana? Hmm. Boleh Pak Nangkepnya diperjelas lagi bagian mana mau ditanya. kita kita kan sudah punya dana rutin bulanan untuk yatim ya yang memang sudah Oke. disalurkan ke Mm-mm. para anak-anak yatim sekitar lingkungan. Mm-mm, Itu sudah berjalan ya. mm-mm, Saya juga belum paham benar kerjasamanya ke depan tuh mau seperti apa dengan UCare gitu. mm-mm. Apakah mau dibantuin tambahan dana lagi dari UCare buat anak yatim di masjid nih, atau sebaliknya kita membantu UCare untuk mencari dana lagi buat anak-anak yatim UCare itu aja Oh, sih. Nah, ini mendasar banget nih Mas Pindat kal- kayaknya nih. Harus kalau kalau you care mensponsori itu bab yang berbeda ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya bisa ada proses pengajuan yang berbeda, tapi itu jalur kerjasamanya lain lagi. Sometimes kita memang ada juga proses penyaluran di tempat kita bermitra gitu. Jadi ada dana, kita punya dana yatim, kita menjadikan mitra kita untuk tempat penyaluran. Tapi itu kerjasama yang berbeda gitu. Tapi kalau akhirnya tim apa tim KMI untuk membiayai yatim Yukir enggak Pak. Jadi dananya tetap nanti akhirnya kembali ke program-program KMI itu sendiri. Paling kita ngambil di amilnya aja di angka yang nanti kita sepakati gitu. Jadi kita sepakat di angka berapa, nanti Yukir ngambil amilnya gitu aja sih Pak Andri. Tapi kalau KMI untuk mendanai amil apa yatim kita enggak, dananya nanti kembali lagi ke program-program KMI. Tinggal nanti apakah cuma butuh logonya aja atau emang kita yang masuk untuk eh,
menjalankan programnya. Nah, itu tuh jadi beda nanti. Karena Mungkin kan gini, kemarin Pak, boleh Pak Yuli? ya, mungkin nyambung ke Pak Andri. Jadi sekarang kita sudah punya dana untuk Betul. yatim. Nah, terus ini manfaatnya mau diperluas. Nah, perluasnya gimana? Sumber dananya dari mana? Sumber dananya Mm-mm. dari zakat, infak, sodakoh, jamaah yang selama ini belum terkelola gitu, Pak Andri. Nah, selama ini kan zakat mal, zakat apa infak atau zakat profesi segala macam itu kan kita belum bisa ngelola DKM ini gitu ya, nggak boleh kan, ini bayar zakat ke saya nggak bisa gitu kan. Nah, kita bermitra dengan lembaga yang sudah punya legalitas untuk apa namanya menawarkan ini loh DKM itu bisa menghimpun dana berupa zakat mal, zakat zakat profesi atau infak atau sedekah atau apalah Mm-mm. siswa. Di mana dana dari zakat infak mereka itu kemudian kita apa namanya kelola bersama Yuker ini, Betul. tujuannya untuk memberdayakan. Nah, disalurkan kepada yatim-yatim kita atau duafa-duafa kita gitu. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita Betul. bayar zakat ke Basnas misalkan, kita bayar aja, tapi Basnas nggak tahu Hilang nyampe dah. mana gitu loh. Ya Nah, betul. kita pingin sumber dana baru ya, di luar yang berjalan sekarang ini 150 Mm-mm. donatur itu tawarkan lagi kepada jamaah gitu ya, yang udah zakat profesinya dapat, zakat malnya dapat atau apalah gitu ya, nanti kita tawarkan. Nah, ditawarkan itu salah satu apa namanya benefitnya buat mereka ini sebagai bukti setor zakat yang bisa untuk apa pajak itu salah satunya gitu ya. Kemudian mereka juga bisa monitor dari zakat profesi saya ini, saya ternyata juga bisa ngembangin anak-anak yatim anaknya almarhum si A, si B, si C, seterusnya gitu ya. Jadi dari kita untuk kita sebenarnya, dari dana zakat infak dari jamaah Mm-mm. KMI ini, kemudian kita putar, kita kelola kerjasama dengan Yuker, kemudian diberikan kepada mereka dalam bentuk yang lebih menarik gitu loh. Menarik, nah, entah dibantu apanya, entah dibantu ke pesantrennya, entah apanya, entah apanya, entah apanya. Dan itu laporannya bisa update terus ke HP. Nah, ini donasi kita sudah sampai segini dan seterusnya. Gitu, Pak Andri. Jadi ini berbeda, ini pengembangan. Sesuai hasil rakor kita kemarin ini pengembangan hasil benefit yang selama ini kita kasih ke mereka 100.000 doang per bulan. Nah, ini gimana caranya bisa lebih besar yang bisa kita kasih ya dengan mengoptimalkan zakat infak yang selama ini belum bisa kita kita kelola oleh DKM gitu loh dari jamaah kita sendiri. Yang saya tangkap gitu. Oh, Kita baik, baik. nah, gitu Pak Andri. Jadi ini melihat peluang ternyata pihak lain lembaga zakat yang sekarang seperti Yuker ini itu bisa membantu kita mengelola supaya lebih optimal untuk yatim-yatim kita ini. Ya, yatim internal maupun yang di Atawab maupun yang di apa Baitur Rahman. Mungkin plus-plus yang lain nanti kemudian gitu. Itu. Nyambung lagi. Nah, silakan. Nah, ini memang di Nyambungnya ininya pengelolaan usaha kayak gini nih. Lanjut lanjut. pengelolaan dananya mau diinvestasikan misalkan ke pabrik mana, dananya mau diusahakan misalkan jualan beras, jualan tebu, jualan laptop gitu kan, terus bagi hasil begitu. Apakah uangnya ingin diputar sebagai usaha? Nah, itu baru menghasilkan yang lebih. Tapi kalau uangnya tidak diputar, berarti kan sama saja. Zakat infak sedekah langsung disalurkan ke para mustahiknya. Nah, itu apakah dana zakat infak itu akan diputar sebagai sumber usaha gitu pertanyaannya. Silakan Mas Migdad. Kalau zakat kan itu udah ada peruntukannya ya, Pak Andri. Kalau zakat agak susah tuh untuk dilakukan proses apa ya bahasanya ya, diputar dulu ya. Itu kalau zakat ya. Tapi kalau budgetnya akhirnya infak, infak mungkin masih masih bisa ya. Nanti coba saya tanya lagi ya. Tapi kalau zakat emang saran saya langsung diproses untuk disalurkan sih gitu. Karena karena dana zakat tuh dia udah secara hukum Islamnya dia udah punya pos-posnya gitu.
Kecuali nanti kalau akadnya itu infak ya. Gitu mungkin Pak Andri. Kalau Oke, zakat baik. agak agak strict tuh. Termasuk zakat profesi, Mas ya? Termasuk karena dia masih zakat. Oh, oke. Nah, kira-kira cara muternya untuk dikembangin manfaatnya ke yatim kita gimana tuh? Yuker. Oh, kalau yatimnya kan memang langsung sebagai penerima manfaat, Pak. Ya, Jadi dia memang emang makanya kita perlu asesmen dia termasuk orang yang memang eligible untuk penerima manfaatnya gitu. Walaupun nanti bentuknya dalam bentuk beasiswa pendidikan gitu misalkan, oke, oke, oke. tapi dia emang eligible untuk menerima zakat. Oke, oke. Oke, oke. Jadi Pak, zakat, halo, profesi. Pak. Oh, ini Mas Yoga ya? Iya, iya. Oke, oke. Silakan Mas Yoga. Tadi udah angkat tangan. Silakan, silakan. Iya. Ya, Pak, sedikit mau tanya, Pak. Itu kalau kita mengelola zakat berarti apa namanya? Durasinya tuh tahun sekali, Pak ya. Kalau misalnya zakat fitrah itu, jadi kita kelolanya per setahun sekali baru kerjasama gitu, Pak. Apa Nah, mungkin ini bisa dengan kita yang dikelola kan zakat ini kan, zakat fitrah itu kan maksudnya. Jadi nah ini berarti sekarang itu selesainya apa gimana Pak? Apa oke, zakat yang oke. bulanan ini apa gimana? Nah, ini berarti DKM perlu ada edukasi zakat dulu mungkin, Pak. Hmm. Karena zakat itu bukan cuma ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah pun memang bahkan zakat fitrah agak strict untuk penyalurannya pun harus di dalam bulan Ramadan kan. Hmm. Tapi zakat-zakat itu ada zakat-zakat yang lain. Pertama, kalau ada zakat penghasilan namanya. Tapi zakat profesi itu sering orang dengar. Tapi ini sebenarnya kalau secara hadis nggak ada. Tapi akhirnya dikiaskan oleh para ulama dari zakat pertanian. Jadi kalau zakat pertanian itu kan setiap panen dia diwajibkan zakat gitu. Masa akhirnya mungkin para ulama mikir masa diwajibkan zakat para petani doang gitu. Akhirnya yang pekerja-pekerja itu diwajibkan zakat juga selama sudah menyentuh nisab take home pay-nya untuk nisab sekarang itu kalau nggak salah ada 7,1 apa 7,2 ya. Nanti kita cek lagi. Kemudian ada juga namanya zakat mal. Zakat mal ini dari harta yang kita punya. Contohnya misalkan kita emas, menyimpan emas. Oh, sebentar. Zakat penghasilan itu durasinya bisa per tahun sekali atau akhirnya tiap bulan dia misalkan ketika gajian dia melakukan pembayaran 2,5% itu zakat penghasilan tadi. Makanya kerjasama kita jangka panjang sebenarnya Pak. Nggak cuma ketika Ramadan itu satu. Kemudian ada lagi zakat mal. Zakat mal itu zakat ketika kita menyimpan harta. Contohnya kalau kita udah menyimpan emas di sekitar 80 sampai 85 gram ya. Itu udah wajib zakat. Kalau 85 gramnya udah pernah disimpan selama 1 tahun. Tapi kalau baru 84 masih belum wajib zakat tuh. Kemudian misalkan kita punya mobil mewah. Kita punya mobil mewah, Pak. Mobil mewah itu kan sebenarnya nggak produktif. Itu sebenarnya udah keluar wajib zakatnya gitu. Kayak mobil sport dan sebagainya. Kecuali kalau mobil yang kita gunakan hari-harian ya. Itu kan mobil-mobil produktif itu nggak keluar zakat. Tapi kalau mobil yang jarang kita pakai, itu biasanya keluar juga zakat. Nah itulah yang namanya zakat mal. Jadi kerjasama kita itu bukan cuma di bulan Ramadan harusnya. Nanti boleh kalau ada sesi, kalau saya kan nanti saya kirimnya lebih ahli lah untuk menjelaskan sampai perhitungan-perhitungannya boleh. Ya, ya, ya. Lanjut Mas Yoga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Jadi secara kerjasama, pinginnya kita terus menerus ya, karena potensi zakat Indonesia baru 40 triliun. Potensi dari karyawan kita yang hampir 800 sekian itu berapa, yang sudah berzakat berapa. Nah, sumber-sumber ini yang kita selaraskan dengan syariat ya. Kita memberdayakan manfaatnya itu juga dirasakan untuk saudara-saudara kita gitu. Sederhananya kan begitu ya. Saudara kita siapa? Ya yatim-yatim yang selama ini kita bantu dengan program kerohiman dan yatim yang seperti itu yang seadanya kita jalan. Jadi ini membuka pintu baru. Kalau kita ngelola sendiri zakatnya nggak bisa.
Nah, gitu ya, karena kita nggak punya aspek legalitas dan macam-macam kan ya. Cuman untuk memberdayakan paling juga langsung salur, nggak ada nilai plusnya gitu kan. Padahal kita ingin membantu yang yatim ini untuk bisa pesantren misalkan, atau bisa mendapatkan yang lain-lain lah ya, supaya kehidupannya lebih baik. Kan tujuan utama kita gitu sebenarnya nih juga. Sehingga setelah ini lagi coba kita jajaki nih dengan Yuker, dengan Mas Miftad ini, kira-kira peluang ini memungkinkankah gitu ya untuk kita jajaki lebih lanjut gitu ya. Nah, ini sesi sedang nyari-nyari sebenarnya nih format yang pas seperti apa gitu kan ya. Kalau boleh Gitu. cerita dikit, Pak Boleh. Yuli, kalau dengan SPSI Bekasi itu kita kerjasamanya bahkan langsung pembinaan. Jadi UCARE yang melakukan pembinaan ke yatim-yatim SPSI gitu. Jadi yatimnya didapatkan dari SPSI. Jadi nggak cuma, biasanya kan SPSI itu sering ngadain ya acara-acara tapi charity sifatnya. Nah, kita bilang kalau charity sih mudah sebenarnya ngejalanin program charity gitu kan. Tapi kita nawarin akhirnya ada aspek pembinaan. Itu kalau kalau di SPSI itu ada pembinaan. Jadi per bulan 2 kali lah ada proses pembinaan. Outputnya itu secara agama, akhlak, soft skill, dan nilai sosial. Itu secara garis garis besar lah output yang pengen kita harapkan dari anak-anak. Itu kalau cerita programnya udah berjalan ya. Itu mereka kumpul Satu di lagi, satu Pak. tempat gitu ya. Oh, boleh Mas Yuka, lanjut. Ya, satu lagi Pak mau tanya mengenai si zakat ini ya Pak. Jadi kalau saya tangkap sih, kalau Yuker ini mengelolanya di hilir ya Pak. Jadi setelah masuk, terus kita kasih ke Yuker mengelola acara segala macam. Untuk mengelola di hulunya gimana ya Pak? Bisa juga nggak ya? Misalnya campaign-nya juga kita ke karyawan juga gitu. Bikin, ayo kita yang mau bayar zakat ke masjid atau campaign-campaign yang lain gitu, dikelola sama Yuker juga nggak? Ya. Iya, itu nanti kita bisa bantu support ya. Karena kalau tadi saya sempat present di awal, dengan bantu sesama itu kan kita kita yang provide tuh. Bahkan copywritingnya nanti itu juga dari kita biasanya. Paling kita minta foto-fotonya aja gitu kan. Nanti sampai kita mungkin support juga konten yang akhirnya bisa dikirimkan ya via ini. Bahkan kalaupun bersedia, kita itu sebenarnya ada nama eventnya edukasi zakat, Pak. Misalkan bisa ngumpulin karyawan nih, ngumpulin karyawan misalnya entah 100 orang atau berapapun bisa, nanti bisa jadi Yuker hadir ke sana present bahwa zakat itu ini loh wajib loh buat orang Islam gitu. Terus secara garis besarnya nanti Nah, kan iya. materinya ada lebih lengkap. Itu bisa, Pak. Itu kita bahkan tugas utama kita selain melakukan penghimpunan sebenarnya, karena tadi ya margin antara potensi dengan jumlah yang didapatkan zakat di Indonesia itu kan lumayan jauh ya. Bisa jadi tadi orang pada nggak tahu aja. Jadi zakatnya cuma pas bulan Ramadan aja bisa jadi gitu. Ya. Iya, Itu kalau sangat menurut terbuka, saya Pak. Pak, jadi kalau menurut saya jadi gini Pak, Yuker tuh dari hulu ke hilir dikelola Pak. Nah nanti pihak DKM yang ngawal aliran dananya aja kan. Ke aliran dana kita misalnya potong gaji lewat koperasi itu, potong gaji lewat koperasi, potong payroll, dari payroll kita bisa tarik masuk ke bendahara baru ke, nah kita ngelola itu. Tapi dari awal sampai akhir bisa dikelola sama Yukerga biar lebih ini gitu, lebih apa ya, lebih happening ya kelihatannya gitu. Jadi tapi tetap di situ ada tim-tim kita yang masuk gitu loh Pak. Betul. Karena Nanti kita keterbatasan waktu juga gitu kadang-kadang gitu. Karena kalau lebih ya all out ya, kalau dari orang pihak ketiga gitu, lebih all out di spanduknya, di bannernya, di desainnya gitu. Nah nanti tetap kita ikut lah gitu, nyisip di timnya Yuker gitu. Kalau gitu gimana tuh Pak? bisa Mas Yoga. Nanti kita bikin grup bareng aja. Nanti itu kita sering kerjasama yang kayak gitu. Eh, jadi kita nyiapin dari hulu ke hilir ya. Nanti tinggal di dalamnya Iya, nanti ada tim KMI semacam apa ya mungkin ya. yang cuman PIC-nya aja Stakeholder gitu aja, Mas. stakeholder lah. Ini Jadi pengennya begini, kalau pengennya kita all begini. out di sana kan mungkin waktunya Betul, sambil belum kerja ngedesainnya kadang-kadang ya. gitu. Heeh. Ngedesainnya, bikin spanduknya kadang apa Iya bingkisan gitu-gitu. tuh. Bingkisan itu kan perlu di packing-packing gitu kan.
Iya betul, gitu-gitunya sih. Nah itu Termasuk memungkinkan berarti ya kalau itu ya. bisa. Oh iya iya. Oke. Oke Pak. Silakan dilanjut Pak. Masuk ya, masuk ya. Saya pamit dulu Pak. Saya ada meeting itu Pak. TM apa? QCC Pak. Wes, sudah mulai deh. Kick off TM Kick off. di ruang training. Saya pamit dulu ya Pak. Saya sih Oke. udah terjawab sih itunya. Ya, Mas juga Pertanyaan-pertanyaannya. sebelum pamit, ini kan ada Heeh. Mas Agus, ada Mas Fatan, banyak anak muda nih. Nanti setelah ini kita bisa rembukan kalau Mas Yoga, saya lihat tadi itu punya gambaran gitu loh ya, walaupun gambaran misalnya hulu hilir tadi begini begitu, mungkin nanti kita bisa sepakati untuk proyek ini ya apa bisa diamanahkan ke siapa, nanti kita bicarakan lebih lanjut Mas Yoga. Gitu. Iya Karena Pak. yang mungkin kan kayaknya memang saya juga arahnya serk ke situ dulu gitu ya. Dan seterusnya. Dah, kira-kira gitu dulu. Silakan ber-QCC dulu, Iya. kick off. Iya, iya Pak. Ya harapan saya sih Oke. gitu Pak, dari mulai promonya, narik apa investor jakatnya, karyawan-karyawannya itu dipegang Yuker aja gitu loh Pak. Ya, ya. Bahkan Oke gini Pak, Pak, saya gimana kalau Pak? punya database-nya kita bisa bantu blasting juga ya. Kalau Oh, punya Iya, iya. database-nya. Nanti misalkan kita udah punya sepakatan ya, datanya diserahkan ke Ucare, tapi dengan catatan ini cuma boleh blasting konten-konten dari KMI aja gitu. Nah itu nanti kita jadiin MOU khusus ya, nanti tanda tangan materai. Jadi datanya itu disimpan cuma boleh untuk campaign. eh, Kalau pengen sampai kayak gitu ya, Iya, iya, iya. jadi kita bantu blastingin juga, betul. langsung masuk ke HP-HP. Betul. Iya, iya. Tapi kalau nyari database kita nggak bisa Iya, Pak, iya. kita kan nggak Nanti punya yang wewenang. nggak bisa ini ya kita support gitu Pak. Ya. Yang nggak bisa Betul, diakses Yuker ya kita support. Tapi ini juga kan Yuker masih ini ya Pak, masih diskusian kita ya. Maksudnya nanti saya juga belum sepenuhnya ini ya, nanti info dari Pak Yuli aja, dari ketua aja nanti gimana-gimananya Siap. gitu Pak. Nanti ini Mas Yoga, 3 menit ruang training. Kita Iya, ini iya. kan online dulu, kenalan dulu lah ya. Jadi, dulu lah. Nah nanti kalau bisa pekan ini ketemu offline Mas Migdat, ya, mumpung kita sudah ada gambaran, nanti bisa diagendakan kalau mau offline kita coba perdalam sehingga nanti udah lebih gambarannya lebih jelas lah kira-kira gitu. Iya. Ya kita mulai dari Oke, mana yang Pak. bisa kita mulai dah kira-kira gitu ya. Siap Pak. Saya ini dulu ya Pak, pamit dulu ya Pak. Siap. Ini Salam 2:30 buat mulai kick Pak off. Novi, Pak Yogo ya. Siap. Oke Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nah, itu yang lain tuh Mas Yoga sudah dengan dia juga nyambungnya belakang. Aktif, ada yang mau diomongin? Atau Mbak Andri ada lagi? Silakan. Mas Fatan, mana Mas Fatan ya? Oh, Mas Fatan. Ini lagi pada di ruang kerja masing-masing. Jadi ada, kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita cukupkan dulu. Yang penting kita sudah online punya gambaran. Yang mau ketangkep tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga, nanti kita bisa bahas obrolan lanjutan lebih lanjut sebelum nanti kita janjian untuk offline ya, Mas Migdat ya. Boleh. Kalau bisa, kalau saya pribadi sih, kalau bisa dikejar di Ramadan ini ya cari berkahnya Ramadan, entah apalah bentuknya, mas soft launching atau apa, bahwa kita mengelola apa ya, mau agak susah nih bahasanya nih. Jadi DKM membuka ini bersama care atau gimana lah gitu ya, untuk zakat dan seterusnya untuk pengembangan ini itulah, nanti saya belum bisa kegambar. Kalau Mas Yoga tadi kayaknya saya lebih gampang bahasa. Memang ini otak bisnisnya jalan Mas Yoga ini. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman, Mas Andri, kalau ada yang mau disampaikan di akhir sebelum pertemuan diakhiri, silakan. Mas Fatan, Agus ada meeting. Aktif atau Mas Rizky, nggak apa-apa, nyimak dulu boleh. Silakan Mas Andri. Cukup ya kalau saya. Cukup ya.
Oke, nanti kita tidak lanjuti. Kira-kira kalau pekan ini offline memungkinkan Mas gitu? Jumat mungkin Pak, bisa. Jumat ya? Jumat kalau siang ya, seperti jam-jam Iya, segini boleh. ya. Ya, Boleh. sampai jam 3 atau setengah 2 sampai jam 3 gitu ya. Mm. Nanti kita kontak-kontakan lagi. Siap. Saya nanti akan meeting sama internal ini. Ini nangkapnya kan mungkin masih beda-beda nih ya. Ini lewat mana. Nanti saya update lagi meeting kita setelah penjelasan dari Mas Mido. Baik. Baik, nanti recordingnya bisa dikirim ya Mas? Nanti Ya. telaah dulu. Oke, Mas Mido tadi mau disampaikan di akhir? Udah Pak, itu Pak. Closing. Cukup mungkin nanti tinggal pas ketemu aja. Ya, mohon supportnya. Walaupun ini masih menggambar-gambar, mudah-mudahan langsung bisa lebih konkret nanti ya. Beberapa kali pertemuan. Baik, terima kasih banyak Mas Mican dan seluruh teman-teman DKM. Semoga Allah mudahkan jalan kita, niat baik kita dicatat dan dibimbing ya. Jalan yang pas sehingga program lanjutan dari program utama kita ini